Ada satu momen dalam hidup manusia ketika bangun tidur di suatu pagi, lalu menyadari bahwa angka di KTP sudah menyentuh kepala 3. Kalender berjalan begitu cepat, dan hidup terasa seperti baru kemarin lulus sekolah, baru kemarin nongkrong sama teman-teman, baru kemarin masih bisa berkelit dari tanggung jawab. Tapi kini usia sudah 30-an. Dan tiba-tiba dada terasa sesak. Kenapa hidup gue gini aja? Kenapa orang lain sudah punya segalanya, sementara aku masih tertatih? Usia 30-an sering jadi titik rawan dalam perjalanan hidup. Ada yang sudah mapan, ada yang sedang membangun keluarga, ada yang sudah punya rumah dan mobil, ada yang berlibur ke luar negeri. Lalu ada juga yang masih berjuang, gaji pas-pasan, masih ngekos, masih bingung arah hidup, bahkan ada yang merasa jalan di tempat. Inilah fase di mana rasa ketinggalan jadi momok psikologis yang menghantui. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah benar kita tertinggal? Atau sebenarnya kita terjebak dalam ilusi perbandingan dan standar palsu yang ditanamkan masyarakat? Dimensi tasawuf usia 30-an sebagai cermin jiwa. Dalam tradisi tasawuf, usia 30 bukan sekadar angka. Ia adalah fase kedewasaan ruhani. Banyak ulama, sufi mengibaratkan usia 30 sebagai pintu menuju kesadaran baru. Kalau masa remaja adalah lautan gelombang nafsu, maka usia 30 adalah awal perjalanan menata kapal, mulai mengendalikan arah layar, dan belajar membaca bintang di langit sebagai penunjuk jalan. Di syariat, usia 30 adalah momen di mana kewajiban agama semakin berat terasa. Di tarikat, usia ini adalah titik latihan disiplin spiritual. Di hakikat, usia ini adalah kesadaran mendalam bahwa waktu adalah rezeki paling berharga. Dan di ma'rifat, usia ini adalah undangan untuk kembali ke dalam diri, mengenal siapa hakikat yang sebenarnya. Karena itu, rasa ketinggalan sebenarnya bukan tanda kegagalan. Ia tanda bahwa jiwa mulai mengetuk pintu pencarian. Jiwa resah bukan karena harta kurang, tapi karena makna hidup yang belum disentuh. Mengapa rasa ketinggalan itu hadir? Ada beberapa lapisan jawaban. 1. Standar sosial. Dunia modern membuat kita sibuk membandingkan. Usia 30 dianggap deadline untuk punya rumah, pasangan, pekerjaan mapan. Padahal, jalan tiap orang berbeda. Tasawuf mengajarkan, setiap jiwa punya garis takdir sendiri. Kegelisahan muncul karena kita menolak ritme unik itu dan memaksakan diri mengikuti irama orang lain. 2. Ego yang tak pernah puas. Nafsu insaniyah bekerja dengan cara menanam rasa kurang. Di usia 30, ketika teman-teman mulai menampilkan pencapaian, ego makin bising. Aku harus sama seperti mereka, atau aku gagal. Inilah sumber penderitaan batin, bukan kondisi nyata, melainkan persepsi dan bisikan ego. 3. Kesadaran ruhani yang tumbuh. Di usia ini, jiwa mulai lelah mengejar semu. Pertanyaan-pertanyaan hakikat muncul. Untuk apa aku bekerja? Apa tujuan hidupku? Kenapa aku ada? Pertanyaan ini menandakan jiwa sedang memasuki fase kedewasaan spiritual. Justru kerinduan inilah yang membuat usia 30 terasa berat. Hakikat usia 30 dalam ilmu sufi. Para sufi sering menyebut usia 30 sebagai masa tajdidun niyah, masa memperbarui niat. Kalau usia 20-an masih boleh banyak salah arah, maka usia 30 adalah panggilan untuk menata ulang hidup. Nabi Muhammad sendiri menerima wahyu pertamanya di usia 40, tapi sebelum itu beliau menjalani perenungan di Gua Hira sejak usia 30-an. Artinya usia ini adalah masa persiapan menuju puncak kematangan ruhani. Hakikatnya, usia 30 adalah momen ketika manusia disuruh memilih. Apakah dia akan terus terjebak dalam perlombaan dunia, atau mulai melangkah dalam jalan pencarian makna. Ma'rifat, memahami dirimu di usia 30. Dalam maqam ma'rifat, usia 30 bukan tentang berapa aset yang kita punya, tapi seberapa dalam kita mengenal diri. Para arif billah selalu mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Rasa ketinggalan adalah undangan untuk mengenal diri lebih jauh. Mungkin hidup belum mapan secara materi, tapi apakah kita sudah mapan secara hati? Apakah kita sudah menemukan makna ibadah yang sesungguhnya? Apakah kita sudah bisa ridha menerima skenario Allah? 2 jalan ketika di usia 30. Bayangkan 2 orang di usia 30. Yang pertama sudah punya segalanya. Rumah, mobil, keluarga. Tapi setiap malam dia resah, sulit tidur, merasa hidupnya kosong. Yang kedua masih hidup sederhana, tapi hatinya penuh syukur, pikirannya tenang. Doanya lembut dan wajahnya bercahaya. Siapa yang sebenarnya lebih ketinggalan? Apakah yang sibuk mengejar dunia, atau yang sudah menemukan ketenangan di dalam? Tasawuf mengajarkan, ketinggalan sejati bukan soal harta dan status,
Tapi soal keterlambatan menemukan Allah dalam hidup, usia 30 adalah pintu emas untuk mulai mengejar ketinggalan itu. Mengolah rasa ketinggalan, jalan tasawuf modern. 1. Baida ridha dengan takdir. Sadari bahwa setiap jiwa punya jalan berbeda. Allah menulis skenario unik untuk tiap manusia. Ketika kita ridha, hati tenang, energi rezeki mengalir lebih deras. Doa syukur harian. Jangan ukur keberhasilan hanya dari pencapaian besar. Nikmati hal kecil. Secangkir kopi hangat, senyum anak kecil, doa ibu. Syukur kecil membuka pintu ke lapangan besar. 3. Zikir sebagai pusat ketenangan. Zikir bukan sekadar mengulang lafaz, tapi latihan untuk hadir. Dengan zikir, hati berhenti membandingkan dan kembali fokus pada sang pemilik hidup. 4. Kurangi bandingkan diri. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri di masa lalu. Kalau hari ini lebih tenang daripada kemarin, itu kemenangan hakiki. 5. Maqam ikhlas. Belajar melakukan segalanya bukan untuk validasi manusia, tapi hanya untuk Allah. Dengan ikhlas, usia 30 bukan lagi beban, tapi anugerah. Usia 30 antara krisis dan kesempatan. Usia 30 bisa jadi krisis kalau diisi dengan penolakan, iri, dan rasa kurang. Tapi ia bisa jadi kesempatan luar biasa kalau diisi dengan syukur, ridha, dan pencarian makna. Inilah yang disebut para sufi sebagai makam transisi. Dari kehidupan yang penuh ego ke kehidupan yang penuh kesadaran. Jika hati gelap dan usia 30 terasa menekan, tapi jika hati terang, usia 30 adalah gerbang cahaya. Teman-teman, mungkin saat ini ada yang sedang merasa tertinggal. Melihat teman-teman sebaya sudah melesat, sementara kita masih bertahan. Ingatlah, tertinggal di mata manusia, belum tentu tertinggal di mata Allah. Karena ukuran sejati bukan pada apa yang kita genggam, tapi pada sejauh mana hati kita dekat padanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga narasi ini bisa jadi nafas baru buat hidup kalian. Aku nggak akan minta komentar atau like, tapi aku ingin meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi renungan. Apakah benar kamu tertinggal? Atau sebenarnya Allah sedang menunggu kamu untuk berani mengejar makna hidup yang sesungguhnya?